Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alkena dan alkuna. Kalau pertemuan kemarin kita membahas tentang alkana, kali ini kita bahas tentang alkena dan alkuna. Prinsipnya hampir sama. Kalau kalian sudah menguasai tata nama alkana, nanti untuk alkena dan alkuna menyesuaikan. Kalau alkana kan akhirannya ana. Kalau alkena nanti akhirannya diganti ena. Kalau alkuna akhirannya tinggal diganti una. Oke, sekarang yang pertama, kalau alkana kan rumusnya CnH2n plus 2. Maka untuk alkena rumusnya CnH2n, jadi hanya 2 kali. Mulai ada C-nya 2, C1 nggak punya rumus alkena, maka C-nya 2 hanya 2. Karena alkena nanti ikatannya rangkap minimal harus ada 2C. Maka namanya tinggal huruf A-nya diganti E. Etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Sekarang tata namanya sama, tinggal dilihat di ikatan rangkapnya nomor berapa. Etena karena cuma 1, propena cuma 1, gak mungkin punya nama yang lain. Sedangkan kalau butena, ini kan C-nya 4 hanya 8, ini sama. Maka untuk membedakannya disebutkan rangkapnya di nomor berapa. 1 butena. Oh mohon maaf ini. Oke, yang berikutnya ini adalah 2 butena. Gitu ya, karena rangkapnya di nomor 2. Kemudian yang berikutnya 1 pentena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya di nomor 1. Sedangkan ini namanya 2 pentena karena ikatan rangkapnya di nomor 2. Jadi bedanya ada penomoran. 1 butena dengan 2 butena isomernya disebut dengan isomer posisi karena posisi rangkapnya yang berbeda. Ini juga sama. 1 pentena dengan 2 pentena disebut dengan apa? Isomer posisi. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau ada cabangnya ini disebut dengan 2 metil. Jadi cabangnya disebutkan dulu. Nomornya dari kiri. 2 metil propena. Kemudian kalau ini nomornya dari kiri, kenapa? Yang diutamakan yang rangkap. Jadi 1, 2, 3, 4. Cabangnya di nomor 2 dan 3. Maka namanya 2, 3 dimetil 1 butena. Ini juga sama. Kalian perhatikan, walaupun di sini ada 2, tidak boleh rantai panjangnya dari bawah. Rantai panjang harus yang ada rangkapnya. Maka 1, 2, 3, 4. Maka ini sebagai cabang walaupun dia panjang. Maka 2 etil 3 metil 1 butena. Berbeda dengan yang sebelahnya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke kanan, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nomornya ke bawah. Berarti di nomor 3, nomor 2 etil. Oke, maka ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 2 dan 3 ada 2 etil. Kemudian nomor 4 ada metil 1 heksena ya. Oke, yang berikutnya nomornya kalau dari kiri rangkapnya nomor berapa? 3. Kalau dari kanan rangkapnya nomor 2. Maka namanya wajib dimulai dari sebelah kanan. Maka di nomor 2 dan nomor 4 ada 2 metil. Rangkapnya di nomor 2, rantai panjangnya 5, berarti pentena. Oke, yang berikutnya kalau dari kiri kan rangkapnya kan ini bisa dari kiri bisa dari bawah. Maka kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari kiri bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka wajib dari kiri bawah. Berarti ini rangkapnya nomor 3. Maka namanya 3 heptena. Metilnya di nomor 3 dan 5. Berarti 3, 5 dimetil 3 heptena. Oke ya, paham ya?
Sekarang isomer alkena itu punya 3, nanti ada isomer posisi, ada isomer struktur atau rangka, dan ada isomer geometri. Ini untuk isomer ini yang kita bahas 2 dulu, yaitu isomer posisi dan isomer struktur. Rangkap ikatan rangkap alkena mulai punya isomer kalau C-nya 4 hanya 8. Ini 1 butena dengan 2 butena, namanya isomer apa? Isomer posisi. Dan yang berikutnya 2 metil propena disebut dengan isomer struktur. Sekarang kalau C5H10 punya berapa isomer? 1 pentena. Kalau sudah dari nomor 1 maka rangkapnya digeser ke nomor 2 menjadi 2 pentena. Bisa nggak rangkapnya digeser ke nomor 3? Nggak bisa, nanti kembali lagi nomornya dari kanan kan menjadi 2. Maka penggeserannya cuma 2, yaitu 1 pentena dan 2 pentena. Sekarang cabangnya, berarti asalnya 5 tinggal 4, yang satu tinggal sebagai cabang. Maka 1, 2, 3, 4 yang satu cabang, maka namanya 2 metil 1 butena. Cabangnya digeser bisa? Bisa, menjadi 3 metil 1 butena. Bisa geser lagi nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa digeser, rangkapnya yang digeser dari nomor 1 menjadi nomor 2. Cabangnya letakkan nomor 2, maka namanya 2 metil 2 butena. Cabangnya geser ke nomor 3, sama karena penomorannya nanti dari kanan. Berarti alkena yang rumusnya C5H10 punya 5 isomer. Sekarang cabangnya dibuat menjadi 2, bisa nggak? Taruh di sini. Nggak bisa karena C tangannya maksimal 4. Kalau kalian pindah C-nya ke sini nanti tangannya menjadi 5, maka nggak bisa. Sekarang isomer geometri. Isomer geometri itu karena letak posisi bangun ruangnya. Jadi punya syarat, kalau ini ikatan rangkap, kita buat silang A, B, C, D. Syarat punya ikatan rangkap punya isomer geometri, kalau A dan B-nya nggak boleh sama. C dan D-nya nggak boleh sama. Tapi kalau A dengan C boleh sama nggak? Boleh. B dengan D boleh, yang penting A dan B nggak boleh sama. C dan D nggak boleh sama. Oke. Kalau ini misalnya, ini kan beda. Ini juga beda. Ini beda. Ini beda. Kalau gugusnya yang besar, letaknya berseberangan disebut dengan cis. Kalau dia letaknya berlawanan disebut dengan tran. Nanti ada istilah E dan Z, Zusman dan Entgegen. Zusman itu hampir sama dengan cis, Entgegen sama dengan trans. Oke, yang berikutnya. Kalau misalnya kita disuruh menyelidiki, jadi tidak semua alkena itu punya isomer geometri. Hanya syaratnya tadi, yang A dan B tidak boleh sama, C dan D tidak boleh sama. Maka kalau kita disuruh menyelidiki, apakah 2 metil 2 butena punya isomer geometri? Kita cek dulu, kita gambar. Ini 2 metil 2 butena. Kalau sudah ketemu rumus strukturnya, kita buat ikatan rangkapnya menjadi silang. Ini naik silang ke atas, ini geser, ini silang ke atas, ini geser sini. A, B sama. Oh, karena A dan B-nya sama, maka 2 metil 2 butena tidak mempunyai isomer geometri. Oke, sekarang yang berikutnya. Apakah senyawa 2 metil 2 butena, maaf ini bukan 2 metil 2 butena. Apakah senyawa 3 metil 2 pentena? Ya, 3 metil 2 pentena kita ubah dulu. 3 metil 2 pentena kita ubah 1, 2, 3 ya. 3 metil 2 pentena, ini salah ketik ini, mohon maaf. 3 metil 2 pentena. Kita buat ikatan rangkapnya. Ini naik ke atas, hanya jadi ke bawah. Ini naik ke atas semua, CH3-nya jadi ke bawah. Oke, kalian perhatikan, ini kan A dengan B-nya kan beda, C dengan D-nya beda. Tapi karena ini ya nggak ada yang sama, maka istilahnya menggunakan Zusman atau Z. Itu berarti yang gugus yang paling besar. CH3 dengan H kan besar CH3. Yang ini C-nya 2 dengan C-nya 1 besar yang C-nya 2. Maka kalau yang besar dengan besar kok sejajar, maka disebut dengan Z. Kalau ini yang besar dengan yang besar kok berseberangan disebut dengan E. Jadi ini bisa disebut juga dengan cis.
Ini bisa disebut